Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan puasanya. Hari ini saya akan membuat konten tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disingkat POD. Pendidikan orang dewasa adalah usaha penyelenggaraan pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan orang dewasa ditujukan pada orang dewasa. Istilah dewasa disebutkan karena didasarkan atas kelengkapan kondisi fisik, termasuk umur dan juga kejiwaannya, serta dapat memenuhi atau berperan sesuai dengan tuntutan tugas dari status yang dimilikinya. Oh my God! Pendidikan orang dewasa dapat dilakukan secara mandiri atau self-education yang tidak tergantung pada lembaga pendidikan yang menyusun program pendidikan. Orang dewasa sebagai peserta didik sangat unik dan berbeda dengan anak usia dini dan anak remaja. Proses pembelajaran orang dewasa akan berlangsung jika dia terlibat langsung. Idenya dihargai dan materi ajar sangat dibutuhkannya atau berkaitan dengan profesinya, serta sesuatu yang baru bagi dirinya. Proses pendidikan orang dewasa bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknis dan jiwa profesionalisme para pesertanya. Proses pendidikan orang dewasa harus mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku yang bersifat sebagai perkembangan pribadi dan peningkatan partisipasi sosial dari individu yang bersangkutan. Pertama-tama kita akan mengetahui pengertian dewasa. Nah, kita akan mempelajari pendidikan orang dewasa, jadi harus tahu dulu pengertiannya seperti apa. Dewasa bukan ditentukan oleh umur. Ternyata umur nggak menentukan, melainkan oleh sikap. Jadi kedewasaan adalah kondisi di mana seseorang berpikir dan bersikap lebih rasional. Jadi rasionya itu dipakai. Rasionya anak remaja kadang lebih dewasa dari rasionya orang dewasa. Makanya di sini disebutkan dewasa bukan ditentukan oleh umur. Definisi masa dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Makin dewasa tentunya nggak seputar sekolah-sekolah lagi. Pasti ada rancangan hidup ke depannya bagaimana. Nah, itu masa-masa transisi. Yang pertama, masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Masa dewasa awal merupakan masa pengaturan. Pada masa ini, individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Yang berarti seorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai karirnya. Jadi kalau ada seorang pria sudah membentuk bidang pekerjaan yang akan ditangani oleh dirinya sebagai karir, itu sudah masuk ke dewasa awal atau dewasa dini. Dan wanita diharapkan mulai menerima tanggung jawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga bagi yang menjadi ibu rumah tangga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya seorang wanita berkarir juga. Kemudian masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Of course ya, pasti. Jangankan orang dewasa, remaja, anak-anak pun mesti menghadapi masalah-masalah baru yang belum mereka temukan solusinya. Apalagi orang dewasa, mesti masalahnya lebih kompleks. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dari masalah-masalah yang sudah dialami sebelumnya. Kalau yang sudah dialami sebelumnya otomatis orang dewasa sudah tahu harus bagaimana karena belajar dari pengalaman ya. Masa dewasa dini sebagai masa ketegangan emosional. Pada usia ini, kebanyakan individu sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara baik sehingga menjadi stabil dan lebih tenang. Beda sama anak kecil yang suka panik, misalnya remaja yang misalnya gengsinya kesenggol sedikit langsung geram gitu ya. Kalau dewasa itu sudah
luas lah ibaratnya. Kalau anak muda itu seperti kolam air di dalam kolam, kalau dewasa itu mungkin sudah mulai luas seperti danau, kalau bisa lautan ya. Masa dewasa dini sebagai masa keterasingan sosial. Keterasingan diintensifkan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dalam karir. Itu pasti ada di dalam diri orang dewasa, karena nggak cukup kehidupan dewasa saya hanya segini saja. Berbeda dengan anak-anak yang misalnya dikasih permen sudah puas gitu kan. Kalau orang dewasa pengennya lebih dan lebih. Sehingga keramah-tamahan masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa. Beda ya, kalau orang dewasa biasanya yang ada di dalam pikirannya itu mungkin ya karir, peningkatan kualitas hidup segala macam. Jadi mulai serius. Masa dewasa dini sebagai masa komitmen. Setelah menjadi orang dewasa, individu akan mengalami perubahan, di mana mereka akan memiliki tanggung jawab sendiri dan memiliki komitmen sendiri, entah itu sama pasangan atau mungkin sama pekerjaan. Biasanya kan ada kontrak juga di dalam pekerjaan, itu harus bertanggung jawab, itu namanya orang dewasa. Walaupun komitmen atau tanggung jawab itu sebenarnya dari anak-anak ataupun remaja harus sudah mulai dilakukan, cuman kan kesadarannya kurang kalau anak-anak atau remaja. Masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih tergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua yang membiayai pendidikan. Ya karena dewasanya orang atau pencapaiannya orang itu kan beda-beda. Ada yang di umur sekian sudah jadi CEO, gitu. Ada yang seperti penemu KFC itu di umur sekian baru menghasilkan banyak uang segala macam. Jadi masih butuh support system, entah itu dari orang tua, dari keluarga ataupun dari teman mungkin ya. Kemudian masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Perubahan karena adanya pengalaman dan hubungan sosial yang lebih luas, dan nilai-nilai itu dapat dilihat dari kacamata orang dewasa. Mungkin kalau pas kita masih remaja, pas kita masih SMA, circle-nya hanya mereka-mereka saja. Jadi yang pengetahuan yang kita dapat hanya seputar itu. Berbeda dengan orang dewasa yang misalnya ketika ada peluang nih, misalnya ada peluang untuk menggait sesuatu atau mencapai sesuatu, mesti kita mau nggak mau ingin mempelajarinya, karena tujuannya adalah menggait sesuatu itu. Perubahan nilai ini disebabkan karena beberapa alasan individu yang ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa. Individu menyadari bahwa kebanyakan kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku. Kemudian masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun guru-gurunya, sehingga terbebas dari belenggu ini dan bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Bentuk kreativitas ini tergantung dengan minat dan kemampuan individual. Tapi kalau menurut saya, kadang kita semakin dewasa, seperti yang tadi disebutkan, makin dewasa kita tuh makin serius, makin tegang, tidak chill ibaratnya kalau orang remaja kan. Sebenarnya kreativitas menurut saya itu justru pas kita masih remaja, pas kita masih anak-anak itu imajinasi kita lagi liar-liarnya nih. Cuman kita nggak mempunyai kebebasan. Jadi maksudnya sebagai masa kreatif di masa dewasa dini menurut saya bukan karena daya kreasinya, tapi karena kebebasan yang ia miliki, karena kita sebagai orang dewasa sudah memiliki kebebasan dalam berpikir, bertindak gitu. Jadi ketika kita mempunyai ide maka kita tuangkan seperti itu. Berbeda dengan anak-anak yang masih dilarang, serba dilarang oleh orang tuanya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga orang dewasa masih berpikiran kreatif. Jadi tergantung gimana kita mau maju atau enggak sebagai orang dewasa ya. Mungkin cukup sekian dulu ciri-ciri dewasa awal, karena untuk mempelajari pendidikan orang dewasa kita harus tahu dulu ciri-ciri orang dewasa itu seperti apa. Nanti kita lanjut pembahasan selanjutnya di sesi mendatang. Terima kasih.